Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Anissa Soleha dan teman saya Nurul Azwaini, kami dari kelas 11 TKJ 2 SMK Negeri 2 Palangpanjang. Di dalam video ini kami akan menyampaikan materi tentang pengertian jaringan komputer, jenis-jenis jaringan, media transmisi, dan topologi jaringan. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung dan berbagi data, sumber daya, dan aplikasi. Sebuah jaringan komputer dapat terbentuk dari 5 hal berikut. Yang pertama, sender atau pengirim, yaitu perangkat yang memiliki data dan perlu mengirimkannya ke perangkat lain yang terhubung ke jaringan. 2. Receiver atau penerima, perangkat yang mengharapkan data dari perangkat lain di jaringan. Yang ketiga, media transmisi, yaitu media penghubung untuk mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lain seperti kabel, gelombang radio, dan lain-lain. Yang ketiga, protokol, aturan yang disepakati oleh pengirim dan penerima data. Yang kelima, message atau pesan, data atau informasi yang perlu ditransfer dari satu perangkat ke perangkat lain pada jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, Local Area Network atau LAN. LAN menghubungkan beberapa komputer dalam jangkauan wilayah kecil seperti gedung dan kantor. Kecepatan transfer pada jaringan LAN yaitu lebih cepat dan memiliki keamanan yang lebih tinggi. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan MAN menghubungkan beberapa LAN secara bersama-sama dalam seluruh wilayah geografis seperti kota atau area kampus. Jenis jaringan ini memiliki jangkauan yang luas daripada LAN. Jaringan MAN memiliki kecepatan transfer data dan delay pada jaringan berada pada rentang sedang. Perangkat yang digunakan untuk transmisi pada jaringan MAN adalah modem dan kabel. Protokol yang banyak digunakan pada jaringan MAN adalah RS-232, Frame Relay, ATM, ISDN, OSI3, ADSL, dan lain-lain. 3. Wide Area Network atau WAN. Jaringan WAN adalah jaringan yang mencakup area geografis yang luas seperti negara. Wide Area Network atau WAN merupakan jaringan yang lebih besar dari LAN dan MAN. Jaringan WAN tidak terbatas pada satu lokasi, tetapi mencakup area geografis yang luas melalui saluran telepon, kabel fiber optik, atau satelit link. 4. Personal Area Network atau PAN. Personal Area Network adalah jaringan yang diatur untuk satu orang, biasanya dalam jarak 10 meter. Jaringan PAN digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer untuk penggunaan pribadi. Adapun perangkat komputer pribadi yang digunakan untuk mengembangkan jaringan PAN adalah laptop, ponsel, media player, dan PlayStation yang mencakup area seluas 30 kaki. Yang kelima, Storage Area Network atau SAN. SAN adalah jenis lain dari jaringan LAN yang dirancang untuk menangani transfer dan penyimpanan data yang besar. Tujuan dari jaringan ini adalah untuk memindahkan sumber daya penyimpanan yang lebih besar dan lebih kompleks dari jaringan ke atmosfer yang terpisah dan berkinerja tinggi. 6. Virtual Private Network atau VPN. VPN adalah jenis jaringan pribadi yang dipakai untuk meningkatkan keamanan dan privasi saat mengakses jaringan yang asli. VPN bertindak sebagai perantara antara perangkat kita dan jaringan dengan mengenkripsi data dan menyembunyikan identitas kita. Arsitektur jaringan komputer. Yang pertama, jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer adalah jaringan di mana semua komputer dihubungkan bersama dengan hak dan tanggung jawab yang sama untuk memproses data. Jaringan peer-to-peer berguna untuk lingkungan kecil, biasanya hingga 10 komputer. Jaringan peer-to-peer tidak memiliki dedicated server. Izin khusus diberikan ke setiap komputer untuk berbagi sumber daya. Tetapi hal ini dapat menyebabkan masalah jika komputer yang menyediakan sumber daya mati. Kelebihan dari arsitektur jaringan peer-to-peer adalah
lebih murah karena tidak perlu menyediakan dedicated server. Selain itu, jika salah satu komputer berhenti bekerja atau mati, maka komputer lain akan tetap dapat bekerja. Kelemahan dari jaringan peer-to-peer adalah tidak dapat mencadangkan data karena data berbeda di lokasi yang berbeda dan tidak memiliki sistem terpusat. Peer-to-peer juga memiliki masalah keamanan karena perangkat data dikelola sendiri. Yang kedua, jaringan client-server. Jaringan client-server adalah model jaringan yang dirancang untuk pengguna akhir yang disebut klien untuk mengakses sumber daya seperti lagu, video, dan lain-lain dari komputer pusat yang dikenal sebagai server. Pusat pengendali dikenal sebagai server, sementara semua komputer dalam jaringan disebut klien. Kelebihan jaringan client server. Yang pertama, jaringan client server berisi sistem terpusat. Yang kedua, jaringan client server memiliki server khusus yang meningkatkan kinerja keseluruhan sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, keamanan lebih baik di jaringan client server karena satu server mengelola sumber daya bersama. Yang keempat, meningkatkan kecepatan berbagi sumber daya. Kelemahan jaringan client server adalah jaringan client server cenderung mahal karena membutuhkan server dengan memori yang besar. Yang kedua, server memiliki network operating system atau NOS untuk menyediakan sumber daya kepada klien, tetapi biaya NOS sangat tinggi. Yang ketiga, membutuhkan administrator jaringan khusus untuk mengelola semua jaringan sumber daya. A few moments later. Macam-macam topologi jaringan. 1. Topologi mesh. Dalam topologi mesh, setiap perangkat terhubung ke perangkat lain melalui saluran tertentu. Protokol yang digunakan pada topologi ini adalah HACP dan DHCP. Kelebihan dari topologi mesh adalah 1. Susunannya yang andal. 2. Kesalahan dapat diaksesis dengan mudah. 3. Memberikan keamanan dan privasi. Kekurangan dari topologi mesh adalah 1. Instalasi dan konfigurasi agak sulit. 2. Biaya kabel mahal karena banyak kabel dibutuhkan. 3. Biaya pemeliharaannya tinggi. 2. Topologi start. Dalam topologi start, semua perangkat terhubung ke satu hub melalui kabel. Hub ini adalah node pusat dan semua node lainnya terhubung ke node pusat. Dalam topologi start, banyak protokol Ethernet hub mudah digunakan seperti CD dan CSMA. Kelebihan dari topologi start. 1. Jika N perangkat terhubung satu sama lain dalam topologi start, maka jumlah kabel yang diperlukan untuk menghubungkannya adalah N, jadi mudah untuk mengaturnya. 2. Setiap perangkat hanya membutuhkan satu port, yaitu untuk terhubung ke hub. Oleh karena itu, jumlah total port yang dibutuhkan adalah N. 3. Jaringannya dapat diandalkan. Jika satu link gagal, hanya itu yang akan terpengaruh, sedangkan yang lain tidak. 4. Mudah untuk diidentifikasi kesalahan dan isolasi kesalahan. Kekurangan dari topologi start. 1. Jika konsentrator hub yang menjadi sandaran seluruh topologi mengalami kegagalan, seluruh sistem akan mogok. 2. Biaya pemasangannya tinggi. 3. Kinerja jaringan sangat tergantung pada hub. 3. Topologi bus. Topologi bus adalah jenis jaringan di mana setiap komputer dan perangkat jaringan terhubung ke satu kabel. Topologi ini mentransmisikan data dari satu ujung ke ujung lainnya dalam satu arah. Tidak ada fitur dua arah dalam topologi bus. Kelebihan dari topologi bus. 1. Jika N perangkat terhubung satu sama lain dalam topologi bus, maka jumlah kabel yang diperlukan untuk menghubungkan adalah 1, yang dikenal sebagai kabel backbone. 2. Biaya kabel lebih murah dibandingkan dengan topologi lain karena hemat dalam penggunaan kabel. Kekurangan dari topologi bus. 1. Jika kabel umum gagal, maka seluruh sistem akan mogok. 2. Jika lalu lintas jaringan padat, maka akan meningkatkan tabrakan di jaringan untuk menghindarkan hal ini. 4. Topologi ring. Topologi ring membentuk cincin yang menghubungkan perangkat dengan dua perangkat tetangga. Untuk jumlah node atau perangkat yang terhubung cukup banyak, maka topologi ring membentukkan sejumlah repeater. Jika seseorang ingin mengirimkan beberapa data ke node terakhir pada topologi ring dengan 100 node, maka data tersebut harus melewati 99 node untuk mencapai node yang ke-100.
Oleh karena itu, untuk mencegah kehilangan data, maka diperlukan repeater. Kelebihan dari topologi ini memungkinkan terjadinya tabrakan antar jaringan dalam jenis topologi ini cukup kecil. Biaya pemasangan dan perluasan topologi ini cukup rendah. Kekurangan dari topologi ini, traverse jaringan dalam topologi ini cukup rumit dan susah. Penambahan stasiun atau penghapusan stasiun dapat mengganggu keseluruhan topologi ini. Kurang aman. 5. Topologi tree. Topologi tree merupakan variasi dari topologi star. Topologi ini memiliki aliran data yang hierarkis. Dalam topologi tree digunakan protokol CAC seperti DHCP dan CAC. Pada topologi tree, berbagai hub sekunder terhubung ke hub pusat yang berisi repeater. Data atau pesan akan mengalir dari atas ke bawah, yaitu dari hub pusat ke sekunder dan kemudian ke perangkat. Aliran juga bisa dari bawah ke atas, yaitu perangkat ke hub sekunder dan kemudian ke hub pusat. Kelebihan dari topologi ini memungkinkan lebih banyak perangkat untuk ditautkan ke hub pusat sehingga mengurangi jarak yang ditempuh oleh sinyal untuk datang ke perangkat. Memungkinkan jaringan untuk diisolasi dan juga memprioritaskan komputer tertentu. Kekurangan dari topologi ini, jika hub pusat gagal, seluruh sistem gagal. Biayanya tinggi karena banyak pemasangan kabel. 6. Topologi hybrid. Topologi hybrid merupakan gabungan dari berbagai macam topologi yang telah kita pelajari di atas. Topologi ini digunakan ketika net bebas untuk mengambil bentuk apapun. Arti topologi ini dapat berupa individu seperti ring atau star, atau dapat berupa kombinasi dari berbagai jenis topologi yang terlihat di atas. Setiap topologi individu digunakan protokol yang telah dibahas sebelumnya. Media transmisi fisik. Karakteristik dari media transmisi fisik adalah memiliki kecepatan transfer data yang tinggi, aman, dan umumnya untuk jarak yang relatif lebih pendek. 1. Kabel twisted pair. Kabel twisted pair adalah media transmisi fisik yang paling banyak digunakan. Kabel twisted pair adalah jenis kabel yang terdiri dari dua kabel konduktor berinsulasi terpisah yang dililit satu sama lain. Umumnya, beberapa pasang kabel dibundel bersama dalam selubung pelindung. 2. Kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel yang memiliki penutup plastik luar yang berisi lapisan insulasi yang terbuat dari PCV, dan dua konduktor paralel masing-masing memiliki penutup pelindung terisolasi yang terpisah. Kabel koaksial mentransmisikan informasi dalam dua mode, yakni 1. Baseband, bandwidth kabel khusus. 2. Broadband, bandwidth kabel dibagi menjadi rentang terpisah. 3. Kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah jenis kabel transmisi yang menggunakan konsep pemantulan cahaya melalui inti yang terbuat dari kaca atau plastik. Inti dikelilingi oleh kaca atau penutup plastik luar yang kurang padat yang disebut cladding. Kabel ini umumnya digunakan untuk transmisi data dalam jumlah besar. 4. Stripline. Stripline adalah media saluran transmisi elektromagnetik transversal yang dikemukakan oleh Robert M. Barrett pada Pusat Penelitian Angkatan Udara Cambridge pada tahun 1950-an. Stripline adalah bentuk paling awal dari saluran transmisi planar. 5. Microstripline. Microstripline adalah jenis saluran transmisi yang terdiri dari konduktor yang dibuat pada substrat dielektrik dengan bidang neuron. Microstripline dikembangkan pada laboratorium ITT sebagai pesaing stripline dan pertama kali diterbitkan oleh Grid dan Engelmann pada Proceedings IRE Desember 1952. Sekian materi yang dapat kami sampaikan di dalam video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topologi bus. Tunggu deng. Oh iya, salah. Gabungan dari bermacam. 1, 2, 3. Tak langsung.